kalau ditanya kepada ICJR, apakah kami tetap menyuarakan bahwa tidak boleh ada tahanan di dalam kantor kepolisian? Jawabannya iya. Karena menurut kami harusnya penahanan itu tidak boleh dilakukan di tempat penyidik, karena penyiksaan bisa terjadi. Halo netizen, apa kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Beberapa waktu lalu kita mendengar kabar duka, yaitu kerabat penyanyi sekaligus kader PDIP Edo Kondologit yang bernama Riko meninggal di tahanan kantor polisi. Dan akibatnya Edo pun mengamuk, menyatakan kecewa dan sakit hati dengan perlakuan tidak adil oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Di sisi lain, polisi mengatakan saat menjalani pemeriksaan di Polres Sorong, Riko yang sudah diborgol berusaha melarikan diri dengan menabrak kaca jendela dan kabur. Nah, setelah ditangkap, Riko masih berusaha melawan sehingga aparat menembak kakinya. Kemudian polisi membawanya ke rumah sakit sebelum akhirnya ditahan di sel Polres Sorong. Nah, di dalam tahanan, Riko dianiaya tahanan lain karena kasusnya adalah pemerkosaan dan pembunuhan seorang ibu. Bagaimana kasus ini di mata peneliti? Saat ini saya, Kori Olivia dari Tagar TV, sudah bersama dengan Bapak Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR. Halo Pak Erasmus. Halo Mbak Kori. Gimana kabarnya Pak Erasmus? Baik. Baik ya. Pak Erasmus, ini kasus Riko, kerabat Edo Kondologit yang meninggal dengan luka tembak di tahanan kantor kepolisian Resor Kota Sorong. Pengakuan Edo berbeda dengan polisi di sana. Kalau dalam pengamatan Anda, Pak, bagaimana ini kronologi kematian Riko? Kalau kronologi saya tentu saja ikut apa yang ada di media ya. Kita sejauh ini belum mendapatkan konfirmasi, tapi kan ada dua kronologi tadi sudah disampaikan Mbak Kori juga, ada yang versi polisi, ada yang versi keluarga. Begitu. Tapi terlepas dari situ, satu kronologi yang tentu saja sama gitu ya adalah Riko meninggal di dalam tahanan. Apakah kemudian meninggalnya itu karena penganiayaan yang diakibatkan oleh petugas atau penganiayaan yang diakibatkan oleh sesama tahanan, itu adalah hal yang sebenarnya sama begitu ya. Dalam kacamata anti penyiksaan, kita sudah meratifikasi konvensi anti penyiksaan begitu, maka selama dia di bawah tanggung jawab dari aparat penegak hukum dan pihak yang berwajib, maka pihak berwajib ikut berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam konteks itu. Jadi apapun kronologi yang terjadi, maka satu hal yang bisa diambil adalah titik terang yang bisa diambil adalah korban begitu ya meninggal di dalam tahanan di bawah pengawasan dari pihak kepolisian. Itu yang perlu dilakukan. Tapi saya mau disclaimer dulu bahwa tentu saja saya turut berduka cita atas korban yang disangkakan lah ya kepada saudara Riko almarhum, bahwa tentu saja diskusi yang dilakukan hari ini dan diskusi-diskusi terkait dengan kematian almarhum itu tidak serta-merta menafikan bahwa ada korban lain dalam kejadian yang berbeda. Jadi itu yang perlu ditekankan. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Kita sama-sama berduka untuk kedua korban ini. Satu korban terhadap kejahatan yang kita sampai sekarang juga belum tahu siapa pelakunya ataupun yang disangkakan pasti saudara Riko. Dan yang kedua adalah saudara Riko sendiri dalam pengawasan tahanan dari kepolisian. Begitu Mbak Kori. Oke, kalau menurut Pak Erasmus, peristiwa Riko ini kasus apa ini? Bagaimana Anda melihatnya? Saya sih melihatnya begini ya. Ini kalau mau lihat secara general, kematian di dalam tahanan itu adalah hal yang tidak mengagetkan sebenarnya. Datanya LBH Masyarakat, sepanjang 2018 ada 123 tahanan yang meninggal, dan itu yang meninggal metodenya adalah yang berhasil diberitakan oleh media, awak jurnalis begitu ya. Jadi di luar angka itu apakah ada angka lain kita nggak tahu. Dari 116 kasus yang terjadi, 123 korban meninggal sepanjang 2018. Angka itu meningkat dari angka 2017 sekitar 23 atau 25 orang kalau saya nggak salah. Itu ada datanya dari LBH Masyarakat. Jadi kejadian yang terjadi kemarin itu saya rasa adalah kondisi yang memang menjadi kritik keras untuk kepolisian. Karena apa?
karena bagaimanapun Riko ini di bawah pengawasan dari kepolisian dan alasan bahwa dia dianiaya oleh sesama tahanan saya rasa nggak bisa dijadikan alasan karena itu di bawah pengawasan. Hukum acara pidana kita undang-undang hukum acara pidana kita sebenarnya sudah memberikan batasan bahwa tahanan itu harusnya di bawah pengawasan Kementerian Hukum dan HAM. Tapi ini kan jadi masalah karena masalah overcrowding, lapas rutan kita, Dirjen Pemasyarakatan kita kehabisan uang untuk membiayai bahan makanan sehingga pembangunan lapas dan rutan itu terkendala di berbagai daerah. Sehingga untuk memaksimalkan dan mengefektifkan kerja-kerja penegakan hukum dititipkanlah tanda kutip begitu ya para tersangka ini di tahanan Polres. Nah, ketika dititipkan seperti ini, sering terjadi penyiksaan. Angka itu ditunjukkan oleh Kontras misalnya bahwa mayoritas penyiksaan itu terjadi di tempat-tempat kantor-kantor kepolisian. Komnas HAM juga datanya seperti itu. Jadi memang tempat menahan, siapa yang mengawasi penahanan itu menjadi poin yang penting untuk diperhatikan. Yang kedua adalah kalau siapapun lah ya praktikus orang-orang yang berpraktek hukum pasti sudah tahu bahwa tahanan di kantor kepolisian itu lebih mudah diawasi ketimbang di lapas dan rutan. Karena dia masih dalam satu bangunan, tidak ada pembatas yang cukup jauh seperti rutan dan lapas. Begitu. Jadi kalau penganiayaan terjadi itu sangat-sangat mudah untuk diawasi. Jadi itu mungkin yang menjadi titik tekan permasalahan. Nah, untuk kasusnya Riko sendiri saya rasa ini jadi pukulan juga untuk korban. Karena apa? Karena korban, karena Riko ini kan disangkakan melakukan pembunuhan dan perkosaan begitu ya. Dengan meninggalnya Riko, keadilan nggak bisa terbuka lagi karena nggak ada yang tahu siapa kalau Riko disangkakan siapa tahu ada pelaku lainnya misalnya, atau siapa tahu ada orang yang menyuruh melakukan, siapa tahu ada aktor intelektual, itu tidak akan mungkin lagi tergali begitu ya, tidak mungkin lagi terungkap karena tersangka sudah meninggal dunia. Jadi saya cuma mau bilang pada korban dan masyarakat umum, ketika hal-hal ini terjadi, ini adalah dua hal yang berbeda. Kita mau ada keadilan untuk korban kejahatan, perkosaan, dan pembunuhan, tapi kalau misalnya tersangkanya meninggal dan pengadilan itu tidak mampu mengungkap, proses peradilan tidak mampu mengungkap, maka korban kejahatan menjadi korban dua kali. Dia sudah menjadi korban kejahatan, yang kedua adalah dia menjadi korban karena proses keadilan bagi korban itu sendiri itu tidak akan pernah bisa ditegakkan begitulah. Nah, untuk Riko-nya sendiri saya rasa ada dua sisi mata uang. Yang dilakukan oleh Pak Edo Kondologit saya rasa masuk akal dan bisa dipahami karena disangkakan pun beliau menjadi seorang penjahat, maka satu-satunya tempat yang secara konstitusi kita diakui untuk menegakkan keadilan itu adalah ruang pengadilan dan vonis hakim. Saya rasa itu. Dan di sini yang perlu dipertanggungjawab itu siapa? Saya rasa pihak kepolisian harus bertanggung jawab. Karena apa, ini di bawah pengawasan kepolisian dan ini menjadi tanda bagi DPR begitu ya untuk segera menekan pemerintah menyelesaikan persoalan pemasyarakatan supaya apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu bisa ditegakkan, yaitu pengawasan terhadap tersangka dan terdakwa itu harus di bawah Kementerian Hukum dan HAM, tidak lagi di bawah kepolisian begitu. Karena penyiksaan jamak terjadi, sering terjadi dan pelaku terbesarnya itu dari kepolisian. Itu penelitian yang dikeluarkan oleh Kontras tahun 2019 kemarin dan LBH Masyarakat tahun 2018. Begitu, Mbak. Apakah seharusnya polisi memisahkan misalnya kasus per kasus, mengingat besar kemungkinan tersangka itu menerima penganiayaan dari tahanan lain, karena sudah jadi rahasia umum kalau di tahanan atau mungkin di lapas, napi-napi suka menganiaya mereka yang kasusnya pemerkosaan atau pembunuhan, Pak Erasmus. Ya, saya rasa begini, setiap lembaga baik kepolisian, pemasyarakatan, mereka punya risk assessment-nya sendiri. Jadi dalam masyarakat itu punya asesmen risiko. Kalau seorang itu dianggap sangat berisiko untuk digabungkan dengan narapidana lain, maka dia bisa dipisahkan. Problemnya bukan di situ. Problemnya adalah ada tempatnya enggak? Jawabannya enggak. Kenapa enggak ada tempatnya? Karena lapas rutan kita itu overcrowding. Kelebihan beban begitu. Jangankan memisahkan, untuk makan dan minum saja udah susah gitu ya. Untuk tidur saja sudah susah, itu satu. Nah, yang kedua adalah apakah kepolisian sebenarnya punya kewenangan untuk melakukan bukan melakukan penahanan ya. Ada dua hal ya, melakukan penahanan dan melakukan menempatkan seorang di tahanan yang bukan di bawah pengawasan Kementerian Hukum dan HAM. Jawabannya adalah dia punya kewenangan untuk menahan, tapi bukan di tempat dia sendiri harusnya. Gitu. Jadi
kalau kita ngomong tentang prosedur yang harus dilakukan, itu jadi bias. Karena apa? Karena kepolisian sendiri tempat tahanannya ya seadanya kan. Karena kan biasanya titipan sementara untuk di Polres, apalagi di sekelas di bawah Polda, tahanannya lebih kecil lagi. Jadi risk itu ada, risk assessment itu ada. Harusnya dipisahkan kalau dianggap beresiko itu ada. Makanya titik tekannya bukan masalah prosedural lagi, Mbak. Titik tekannya adalah ini di bawah pengawasan kepolisian. Kepolisian harusnya bertanggung jawab, apapun alasannya, apapun kejahatan yang dilakukan, maka harusnya pertanggungjawaban itu disematkan sepenuhnya di bawah kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini ya polsek yang bersangkutan lah, Polres atau polsek yang bersangkutan, begitu Mbak. Iya, Pak Erasmus, Anda dan tim ICJR sudah lama menyuarakan ini ya, agar tahanan di kantor polisi ditiadakan gitu ya. Apakah hal ini tidak didengar oleh pemerintah, Pak? Saya rasa kalau ditanya didengar atau tidak, itu ada di undang-undang ya. Jadi ada di dalam KUHP bahwa sebetulnya perawatan dan pengawasan tersangka dan terdakwa itu harus di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kami paham bahwa masalah terbesarnya itu adalah di pembiayaan, di pembangunan fasilitas begitu ya, dan kondisi keuangan negara saat ini serta kondisi tempat-tempat penahanan. Itu yang jadi problem. Makanya harus diselesaikan dulu masalahnya. Akar masalahnya itu di mana? Akar masalahnya itu kan di kelebihan beban. Karena semua dana untuk Dirjen Pemasyarakatan itu larinya di satuan anggaran untuk pemenuhan hak. Jadi kayak bahan makanan, listrik, air, dan lain-lain. Karena kita punya kelebihan beban penghuni lapas. Kenapa kelebihan beban itu terjadi? Karena Kementerian Hukum dan HAM sendiri itu gagal untuk melakukan evaluasi terkait dengan pemidanan yang saat ini terjadi di Indonesia. Seperti undang-undang narkotik misalnya, pengguna dan pecandu tetap dimasukkan ke dalam lapas dan rutan. Kurir yang barangnya kecil gitu ya, tidak terlalu signifikan. Ada kemarin anak-anak juga dijadikan kurir, ancaman pidananya sangat besar. Di dalam undang-undang narkotika kita minimal 4 tahun. Jadi undang-undang narkotika kita gagal untuk melakukan melakukan klasifikasi dan melakukan penilaian lah ya terhadap siapa yang seharusnya dimasukkan dalam lapas dan siapa tidak, dan itu diikuti dalam praktek persidangan. Jadi persoalannya ini kompleks, Mbak. Persoalannya sangat-sangat kompleks. Jadi kalau ditanya kepada ICJR apakah kami tetap menyuarakan bahwa tidak boleh ada tahanan di dalam kantor kepolisian, jawabannya iya. Karena menurut kami harusnya penahanan itu tidak boleh dilakukan di tempat penyidik, karena penyiksaan bisa terjadi. Penyidik misalnya tiba-tiba jam 1 pagi datang ke rutan gitu ya, karena dia butuh keterangan kan. Penyidik kan pada dasarnya butuh keterangan. Nah, dalam konvensi anti penyiksaan itu sudah ditekankan bahwa penahanan-penahanan di tempat penahanan itu harus diawasi terus-menerus gitu loh. Tempat-tempat penahanan itu harus diawasi terus-menerus. Pertanyaannya bagaimana cara mengawasi tempat penahanan yang ada di bawah penyidikan? Itu akan sangat sulit dilakukan karena dia punya kepentingan terhadap keterangan dari tersangka. Sehingga dia harus dipisahkan dari penyidik. Nah, ini yang harusnya dilakukan terus-menerus, praktiknya harusnya dilakukan. Tapi karena kita punya masalah di lapas rutan, jadinya sudah jadi kebiasaan. Seakan-akan orang bilang, oh ya tahanannya kan di kantor polisi begitu. Padahal itu secara hukum seharusnya tidak tepat dilakukan. Harusnya tetap di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Gitu. Ya, ini terjadi kekerasan di tahanan kantor polisi dan ini terjadi berulang-ulang, ya Pak Erasmus ya. Menurut Anda, siapa yang seharusnya bertanggung jawab akan kekerasan yang terus berulang seperti ini, Pak? Jawabannya akan sangat tergantung pada objek ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks di lapangan, maka siapa yang di bawah pengawasan secara praktik. Jadi kalau misalnya di kantor polisi harus polisi yang bertanggung jawab, di kejaksaan bertanggung jawab, di lapas dan rutan harus lapas rutan bertanggung jawab. Yang kedua adalah siapa yang melakukan penahanan, itu juga harus dicek. Karena kepolisian yang melakukan penahanan, maka dia harus harus ngecek juga tahanannya, meskipun dalam konteks hukum acara yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeliharaan tempat tahanan dan tahanan itu berada di lembaga yang tempat penahanannya digunakan. Nah, kalau ditanya yang bertanggung jawab adalah yaitu dalam konsep praktek ya siapa yang nahan, di mana ditahan gitu ya, di kantor polisi, di lapas rutan, Tapi dalam tataran regulasi, maka regulasi kita sudah mengatakan bahwa yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap tahanan itu Kementerian Hukum dan HAM. Jadi itu perlu ditanyakan juga Kementerian Hukum dan HAM, apakah mereka melakukan pencatatan terhadap tahanan-tahanan di luar lapas dan rutan? Jawabannya pasti tidak gitu. Nah, dalam tataran yang lebih tinggi, maka Menteri Hukum dan HAM harus bertanggung jawab. Kenapa? Ini tataran kebijakan. Jadi Pak Yasona, saya rasa juga harus bertanggung jawab dalam konteks apa? Karena saya rasa persoalan overcrowding kita nggak pernah selesai, karena problem undang-undang narkotika sampai sekarang tidak dibereskan, problem penahanan sampai sekarang tidak dibereskan,
evaluasi kebijakan perundang-undangan kita sampai sekarang itu belum di titik di mana membuahkan satu undang-undang yang mampu untuk memberikan titik terang terkait dengan pembaharuan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia. Saya rasa itu, Mbak. Pak Erasmus, Anda dan tim di ICJR sudah lama meneliti kekerasan serupa yang terjadi di tahanan kantor polisi ya. Kekerasan dengan berbagai motif. Boleh tolong diceritakan, Pak, kasus-kasus serupa yang terjadi? Baik. Kalau dilihat dari laporannya Kontras misalnya di 2019 dan Lembaga Masyarakat 2018 dan beberapa penelitian oleh ICJR, polanya itu memang susah untuk ditentukan gitu ya. Tapi dalam mayoritas kejadian-kejadian dilakukan, memang dia berhubungan dengan penyiksaan. Nah, penyiksaan itu apa? Dia untuk mendapatkan keterangan dari seorang tersangka. Itu nomor satu. Jadi, karena dia ditempatkan di tempat-tempat penahanan kepolisian, atau misalnya di luar kepolisian, nah penyiksaan itu dilakukan gitu loh. Pada saat masa penangkapan, pada saat masa penahanan, kekerasan itu terjadi untuk mendapatkan keterangan dari pelaku gitu loh. Dari orang yang disangkakan melakukan. Nah, yang kedua misalnya itu yang mungkin terjadi pada Riko, yaitu penghukuman kejam atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini banyak kejadian penyiksaan itu terjadi karena misalnya dia di kekerasan gitu ya dilakukan karena perbuatan yang disangkakan kepadanya. Jadi bentuk penghukuman tidak untuk mendapatkan keterangan. Itu dulu kemarin sempat heboh misalnya yang terjadi kepada Ferdian Paleka misalnya yang divideokan di dalam tahanan dimasukkan ke tempat sampah dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya bagian dari penyiksaan. Lalu kemudian mungkin yang terjadi kepada saudara Riko juga kan banyak yang bilang ya, dia disiksa karena dia melakukan perkosaan dan pembunuhan. Nah, itu juga bagian dari penyiksaan karena apa? Karena aparat penegak hukum sebenarnya kepada pejabat lah ya, pejabat atau institusi yang berwenang untuk melakukan pengawasan, itu lalai untuk melakukan perlindungan terhadap dirinya dan kekerasan itu, penyiksaan itu terjadi di bawah pengawasannya. Jadi kasus seperti ini banyak terjadi dan jamak terjadi di Indonesia. Itulah kenapa sebetulnya kita punya NPM, National Preventive Mechanism, atau mekanisme preventif nasional itu terdiri dari beberapa lembaga yang tugasnya adalah melihat penyiksaan yang terjadi di tempat-tempat penahanan. Itu ada Komnas HAM, Ombudsman, LPSK, Komnas Perempuan, dan beberapa lembaga negara lainnya. Nah, ini kerja-kerja mereka ini sebenarnya ditunggu untuk melihat kekerasan yang terjadi di tempat-tempat penahanan. Jadi, penyiksaan itu nggak harus mendapatkan keterangan. Menghukum orang atas perbuatan yang disangkakan, ditempatkan di tempat-tempat yang tidak layak untuk mendapatkan keterangan atau penghukuman, itu juga bagian dari penyiksaan itu sendiri. Jadi pola ini terjadi, Mbak, dan ini kalau dibilang ya apakah kami kaget? Ya nggak kaget karena hampir terjadi terus-menerus. Tapi ya apakah kita kecewa? Ya kita cukup kecewa tentang itu, gitu, Mbak. Oke, Pak Erasmus, ini dalam menyikapi kasus Riko, menurut Anda apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak keluarga dan juga Edo Kondologit, Pak? Seperti saya katakan tadi, saya bisa paham emosi begitu ya, kekecewaan yang terjadi oleh saudara dari Riko, terlepas dari sangkaan apa yang diberikan kepadanya. Itulah kenapa kita di awal tadi juga berduka cita ya terhadap yang terjadi terhadap korban kejahatan itu gitu ya. Bagi kami yang bisa dilakukan itu tentu saja melakukan pelaporan begitu ya. Pelaporan kemana ya bisa dilihat juga ke kepolisian. Kalau misalnya terjadi tindak pidana, ke Propam, kalau misalnya ada pejabat yang kemudian ditugasi untuk memberikan kewenangan, dan yang paling penting itu ya ke Komisi Negara ya gitu ya, Komnas HAM dan lembaga-lembaga negara lain untuk kemudian melihat adanya potensi penyiksaan di tempat-tempat penahanan begitu, menggunakan NPM tadi, National Preventive Mechanism tadi. Lalu kemudian bagi saya ya paling penting karena beliau juga ini terlepas lah ya dari itu warga negara biasa pada umumnya gitu ya, tapi karena beliau juga saya rasa tokoh publik, saya rasa ini perlu disuarakan untuk melakukan perubahan-perubahan ke depan. Tapi yang paling penting ya silakan berfokus pada kasus saja, maka ya pelaporan bisa dilakukan kepada lembaga-lembaga tersebut. Gitu, Mbak. Oke, closing statement Pak Erasmus, pesan Anda untuk para pembuat kebijakan, pemerintah, dan DPR agar kekerasan di tahanan kantor polisi tidak terjadi lagi. Silakan, Pak. Ya, bagi saya adalah memang, ini khusus untuk Pak Menteri Hukum dan HAM, gitu, Pak Yasona yang sudah diberikan tugas kepada Presiden. Bagi saya segera melakukan evaluasi, karena penyakitnya itu di mana? Penyakitnya itu ada di overkriminalisasi gitu ya. Karena penggunaan pidana kita itu sudah kelebihan beban. Beban ini mengakibatkan beban lapas yang begitu besar, beban rutan yang begitu besar, sehingga tempat-tempat penahanan itu tidak lagi bisa dilakukan di lapas dan rutan. Gitu. Khususnya rutan, ya, tidak bisa lagi dilakukan di rutan. Sehingga terjadilah penahanan di tempat kantor polisi. Nah, penahanan kantor polisi oleh banyak badan internasional, itu dianggap sebagai salah satu alasan
dan tempat terjadinya penyiksaan, dan itu juga riset-riset lembaga-lembaga riset internal juga di Indonesia juga menunjukkan hal itu. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah penyiksaan dari sekian banyak rentet problem yang terjadi dalam sistem peradilan pidana kita, salah satunya itu memang tempat penahanan. Jadi kepolisian yang merupakan penyidik yang punya kepentingan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka itu harus dipisahkan dari tersangka itu sendiri. Karena apa? Akan terjadi konflik kepentingan. Nah, bentuk konflik kepentingan itu apa? Salah satunya bentuknya penyiksaan dan kekerasan yang terjadi kepada tersangka dan terdakwa. Jadi saya rasa jangan dikaburkan isunya. Kita berempati dan berduka terhadap korban kejahatan yang disangkakan kepada almarhum Riko, tapi keadilan kepada korban juga harusnya bisa ditegakkan dengan proses peradilan terhadap almarhum Riko. Tapi karena almarhum Riko sudah tidak ada dalam kondisi yang sangat bagi saya juga tidak manusiawi, maka keadilan kepada almarhum Riko juga harus ditegakkan. Karena itu amanat dari konstitusi kita. Semua orang memiliki persamaan di muka hukum. Saya rasa itu, Mbak Ori. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Erasmus sudah mau luangkan waktu untuk Tagar TV. Sama-sama. Sukses terus, Pak. Baik. Netizen, demikian perbincangan saya bersama Bapak Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.